Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk tubuh yang Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan setiap kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, landasan pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Tapi saya akan mewakili dengan membacakan ayat yang ke-10 saja. 1 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa sih yang dalam hidup ini tidak senang kalau kita itu mempunyai kelebihan? Kalau kita itu diberikan kemampuan yang mungkin lebih daripada orang lain. Apakah itu dalam soal harta benda, atau juga dalam soal posisi, jabatan di kantor, atau pekerjaan, termasuk dalam hal kepandaian. Hal yang patut kita syukuri, tapi juga hal yang sekaligus harus kita waspadai. Karena ketika semua itu ada pada kita, maka celah untuk menjadi sombong itu juga sangat besar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, di mana mereka ini adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang pandai, tetapi sayangnya di tengah-tengah jemaat Korintus, beberapa anggota jemaat itu terlihat sangat mengedepankan arogansi. Mereka menjadi orang yang arogan, orang yang merasa bahwa mereka lebih pandai daripada yang lainnya, termasuk lebih pandai daripada rasul-rasul. Nah, oleh karenanya, melalui bacaan firman Tuhan, tadi kita membaca bagaimana Paulus, kalau kita tahu Paulus itu bukan orang yang tidak pintar, dia orang yang sangat pintar. Dia murid dari Gamaliel, dia orang yang sangat pandai. Tapi menghadapi beberapa jemaat Korintus yang begitu arogan karena mereka merasa begitu pandai, Paulus justru memberikan sebuah teladan yang sangat baik. Dikatakan bahwa kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Lihatlah betapa Paulus dan juga rasul-rasul memposisikan diri mereka justru sebaliknya. Walaupun mereka orang yang hebat, walaupun mereka orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, tapi mereka menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Berbanding terbalik dengan beberapa anggota jemaat Korintus yang merasa mereka pintar, mereka pandai, dan mereka begitu arogan. Nah, saudara, Paulus ingin menunjukkan kepada kita, juga kepada jemaat Korintus, betapa semestinya sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, kita ini justru harus hidup dalam kerendahan hati. Walaupun kita berpunya lebih dari orang lain, walaupun kita lebih pandai, lebih posisi jabatannya tinggi, tapi di dalam Kristus, Kristus tetap mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Dan itulah yang diteladankan oleh Paulus. Dia bukan orang sembarangan, tapi dia menempatkan dirinya sebagai seorang yang sangat biasa saja. Karena dia tahu bahwa apa yang dia punya, jika dia dipercayakan melakukan pelayanan yang luar biasa, jika dia diberi kepandaian, itu bukan karena dia, tapi semua adalah karena Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dalam kehidupan keseharian kita? Adakah kerendahan hati menjadi satu hal yang terus-menerus kita upayakan
di dalam hidup kita dan diri kita sebagai anak Tuhan. Walaupun kita memiliki hal yang lebih dari orang lain, tapi kita tak memandang itu sebagai sesuatu yang patut disombongkan. Tapi kita tetap menjadi orang yang rendah hati, menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari hari ini kita akan bertemu dengan banyak orang, dengan beragam orang. Tempatkanlah diri kita sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Semua hanya karena Kristus, sehingga tak ada satupun yang dapat aku sombongkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar setiap hari menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan dan kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.